Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk tema kali ini adalah kelebihan dan kekurangan keong tanduk dibandingkan dengan keong yang lainnya. Jadi di sini saya akan bandingkan kelebihan dan kekurangan keong tanduk dengan keong batik ataupun turbo ataupun bawang ya. Jadi yang ukurannya itu lebih besar. Jadi keong tanduk itu nama ilmiahnya itu kalau tidak salah adalah Clayton corona ya. Nah, keong tanduk itu mempunyai banyak variasi dan itu kalau menurut saya itu masih satu spesies, biarpun cangkangnya itu beda warna atau beda motif. Misalnya seperti ini termasuk batik, bukan batik, ini termasuk keong tanduk matahari ya, karena ada semacam motif-motifnya. Nah, sebenarnya banyak sekali variasi dari keong tanduk ini. Contohnya misalnya keong tanduk hijau, itu warnanya hijau cangkangnya. Kemudian keong tanduk hitam. Nah, saya ada contohnya keong tanduk hitam. Nah, ini keong tanduk hitam ini warnanya lebih pekat. Kemudian yang paling bagus itu menurut saya itu adalah keong tanduk bumblebee. Jadi bumblebee itu nanti warnanya itu hitam belang oranye. Jadi itu sangat bagus. Itu biasanya harganya paling mahal di antara keong batik keong tanduk tersebut. Nah, saya akan jelaskan kelebihannya. Kelebihan dari keong tanduk dibandingkan dengan keong mana ya, contohnya enggak ada ya. Nah, ini misalnya keong mana tadi? Nah, ini yang masih hidup mana ya? Nah, ini keong bawang ya. Jadi keong bawang ini bisa juga contohnya itu sebagai keong batik ataupun keong turbo. Nah, kelebihannya itu dia ini lebih kecil si keong ini. Sementara keong bawang ini dia lebih besar. Dia nanti besarnya bisa sampai segini. Ini sayangnya sudah mati nih. Jadi usianya ini kira-kira sudah 2 tahunan. Jadi biasanya keong itu usianya itu antara 1 sampai 3 tahun itu. Nah, ini contoh keong batik yang sudah pindah alam ya. Jadi ini besar banget. Nanti bisa besarnya segini. Jadi sementara keong tanduk dia hanya kecil segini. Jadi jarang sekali keong tanduk itu besar. Paling mentok cuma segini aja. Ini sudah ukuran mentok paling besar. Jadi otomatis dia untuk membersihkan tanaman itu lebih gampang. Nah, contohnya misalnya tanaman kayak gini kan yang daunnya lebat, rimbun misalnya, di tanaman itu ditumbuhin lumut-lumut, itu sangat gampang sekali dibersihkan oleh keong tanduk. Sementara kalau keong yang bawang ataupun turbo ataupun batik seperti ini dia agak susah karena posturnya besar. Jadi untuk nempel-nempel di batangnya itu agak susah. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang kedua, jadi keong batik ini jarang sekali naik ke atas permukaan. Maksudnya keluar sampai naik ke atas kemudian kabur. Biasanya cuma segini aja. Jarang sekali sampai naik. Beda dengan keong ini. Keong bawang ataupun keong batik itu rajin sekali naik sampai sini kemudian nanti tahu-tahu hilang. Makanya untuk pelihara keong itu atasnya harus dikasih kaca untuk menghindari biar keongnya tidak kabur ataupun penghalang ya. Bisa semacam streamin, itu kawat streamin. Nah, itu. Nah, di sini saya kasih kaca ini biar tidak kabur, karena kalau nggak dikasih kaca pasti keong-keong yang sejenis turbo ataupun bawang itu akan kabur. Kalau yang keong tanduk itu hanya segini aja, dia harus ada air, nanti habis itu dia nanti tenggelam lagi. Jadi jarang sekali dia kabur. Yang ketiga untuk keong tanduk ini dia jarang sekali bertelur. Beda dengan keong bawang ataupun keong turbo yang ukurannya besar. Nah, segini dia sering bertelur ya. Jadi nah, nih sisa-sisa telurnya ini bisa mengotori kaca ya. Jadi malah kadang kacanya tidak bersih, malah jadi kotor seperti ini.
dan telurnya itu jarang sekali menetas karena keong ini hanya bisa berkembang biak di air payo ya. Kadang-kadang ada yang menetas ya, tapi itu hanya apa itu istilahnya tuh eksidental tuh ya kasus langka aja. Jadi mungkin saat saya ngobatin ikan saya kasih garam kan, nah kemudian airnya mungkin jadi agak asin, agak payo gitu. Nah mungkin ada telurnya ini yang beradaptasi ya, maksudnya yang bisa berkembang biak karena itu bisa berkembang biak, bisa berubah jadi keong maksudnya karena itu tadi kena air garam kan. Nah jadi berubah menjadi air payo misalnya airnya ini. Nah kemudian nanti muncul keong-keongnya, tapi itu hanya jarang sekali terjadi maksudnya. Biasanya keong batik lebih gampang untuk berkembang biak, walaupun juga kasusnya juga jarang ya, mungkin hanya dari 1000 ekor mungkin hanya jadi 1 ekor atau 2 ekor telur yang menetas itu mas, kasusnya seperti itu. Tadi kekurangannya ya, kelebihannya maksudnya, jadi ada banyak. Nah sebelum saya sebutkan kekurangannya itu, saya akan kasih tahu usianya dulu. Jadi keong ini bisa hidup kira-kira 1 sampai 2 tahun ya, bisa juga lebih. Nah kalau mau lebih panjang umur sebaiknya kita kasih semacam kayu-kayuan, karena kayu-kayuan itu si keong ini nanti bisa mendapatkan nutrisi dari kayu-kayu tersebut. Jadi biasanya nanti nempel-nempel di kayu tersebut, kayak menyedot mungkin semacam zat-zat tanin atau apa itu, yang nanti membuat si keong itu menjadi lebih awet. Nah contohnya ini saya kasih kayu-kayuan, padahal ini nggak ada filtrasi apapun ya, tapi keongnya masih hidup. Kemudian, nah ini contohnya juga, jadi keongnya itu sangat suka menempel di kayu-kayu ya. Jadi nggak tahu kenapa kalau saya kasih kayu itu keongnya lebih panjang umur ya. Itu entah sugesti atau entah memang harusnya seperti itu ya, tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau saya tambahkan kayu itu biasanya keongnya lebih panjang umur daripada polosan. Nah kemudian kekurangannya ya, jadi kekurangan keong tanduk itu terletak pada duri-durinya nih ya. Tentunya kelemahannya tuh terletak ada di duri-durinya nih. Jadi kelemahannya kalau keong tanduk itu menurut saya itu dia itu lebih berbahaya ketika kita campur atau kita jadikan pembersih di akuarium ikan predator. Nah contohnya ini kan akuarium cana. Nah misalnya kalau saya taruh keong tanduk itu, takutnya nanti dimakan sama si ikan cananya nih. Nah takutnya durinya tuh melukai tenggorokannya ya, melukai tenggorokan. Karena kadang kalau saya lemparkan sesuatu pasti dimakan kan. Nah dimakan kemudian dimuntahin kalau dia nggak doyan. Nah takutnya kalau kita kasih keong tanduk itu takutnya nanti melukai. Ini pernah terjadi pada kasus ikan Oscar saya. Jadi ikan Oscar saya dulu saya kasih itu tadi pembersih keong tanduk. Nah otomatis itu kan ikan Oscar ini kan agresif ya. Nah ketika saya cemplungin itu langsung ditelan. Nah mungkin tenggorokannya tuh luka ya, memang dimuntahin tapi mungkin tenggorokannya luka kemudian infeksi. Nah tahu-tahu beberapa hari kemudian sudah pindah alam, padahal ikan itu awalnya sehat-sehat saja. Nah kemungkinan kalau menurut saya itu mungkin karena itu tadi ketusuk duri keong tanduk. Jadi kalau mau membeli keong untuk ikan predator ya kasihlah keong-keong yang tidak ada durinya seperti ini ya. Ini nggak ada durinya, ini juga nggak ada, jadi itu aman. Nah yang kedua itu keong batik ini bukan keong batik, keong tanduk ini susah untuk, misalnya dia jatuhnya terbalik ya, dia susah untuk tegak kembali. Nah ini contoh kasus kan. Nah misalnya
si keong ini terbalik seperti ini, dia agak susah untuk membalikkan badannya, karena kadang durinya itu membuat membuat si keong ini susah bergerak ya, apalagi kalau durinya ini menancap ke sesuatu ya. Nah, biasanya dia membutuhkan waktu lama untuk berbalik maksudnya. Nah, otomatis kalau dia kehabisan tenaga, nah tahu-tahu nanti pindah alam, jadi tahu-tahu sudah hilang cangkangnya. Apalagi ini kan ada udang, jadi ketika dia pindah alam langsung nanti jasadnya dimakan sama udang. Nah, tahu-tahu langsung kosong. Kalau kita misalnya lihat kondisi keong seperti ini, dia yang terjepit, nah durinya itu terjepit di batu-batuan atau di pasir-pasir, nah sebaiknya kita bantu untuk dibalik ya. Jadi kalau dibiarin itu nanti lama-lama dia akan mati. Kelebihan dan kekurangan keong tanduk ya, jadi sebenarnya sama, mirip-mirip dengan keong batik ataupun keong turbo ataupun keong bawang ya. Jadi cara merawatnya juga mudah sekali. Jadi dia membutuhkan air yang sudah tua ya, sudah mecer. Jadi jangan air baru. Kalau air baru nanti biasanya nggak sampai berapa hari sudah kosong nanti cangkangnya. Jadi biasanya dia membutuhkan air yang tua, air yang mecer. Kemudian jangan kita sering ganti-ganti air dulu untuk sementara, biar dia beradaptasi dulu. Nanti kalau sudah nyaman itu bisa sampai maksimal 2 tahun ya, bisa sampai 2 tahunan itu dia tidak akan kenapa-kenapa. Nah, contohnya seperti ini sampai tua banget nih, sampai membesar banget. Nah, ini masih baru pindah alam maksudnya dia. Tapi ini bukan keong tanduk ya, ini keong batik. Oke, gitu saja sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.